Oke, kali ini kita akan coba bedah intisari dari sebuah ceramah yang cukup menarik dari Syekh Imran Hosein. Topiknya, pernikahan di era yang ia sebut akhir zaman. Kita akan lihat apa tantangan dan solusi yang ia tawarkan. Nah, ini dia titik awalnya. Sebuah pernyataan yang, jujur saja, sangat mengejutkan. Sebagian besar penghuni neraka adalah perempuan. Bahkan sang penceramah sendiri mengaku awalnya bingung dengan ramalan ini. Jadi, mari kita coba ikuti alur pemikirannya untuk memahami kenapa bisa sampai pada kesimpulan seperti ini. Jadi pertanyaannya jelas kan? Kok bisa? Apa sih dasar argumen di balik klaim yang sangat provokatif ini? Nah, disinilah kita akan coba telusuri langkah demi langkah logikanya, seperti yang dipaparkan dalam ceramahnya. Oke, untuk bisa memahami ramalan tadi, kita harus mundur sedikit. Menurut penceramah, kita perlu paham dulu konteks zamannya. Apa itu akhir zaman dan siapa atau apa kekuatan yang jadi dalang di baliknya. Jadi, menurut beliau, akhir zaman ini bukan sekedar istilah untuk zaman modern. Ini adalah sebuah periode spesifik, periode penuh ujian besar menjelang akhir waktu. Tanda-tandanya, katanya, sudah ada di sekitar kita. Misalnya, perempuan yang berpakaian seperti laki-laki atau riba, bunga uang yang dianggap normal di mana-mana. Inilah panggung di mana semua drama ini, menurutnya, terjadi. Dan kalau ada panggung, pasti ada tokoh utamanya. Nah, di sini antagonisnya adalah Dajjal atau Al-Masih palsu. Dalam paparannya, Dajjal ini bukan cuma sosok jahat biasa. Ia digambarkan sebagai seorang mastermind dengan sebuah rencana besar. Misi utamanya menipu seluruh umat manusia untuk menguasai dunia. Dan yang menarik, menurut analisis ini, target spesifiknya adalah perempuan. Lalu apa rencananya? Nah, ini dia rinciannya, langkah demi langkah. Pertama, meluncurkan apa yang ia sebut revolusi feminis untuk mengubah cara berpikir perempuan. Kedua, mendorong perempuan keluar rumah untuk berkarir, mengambil peran yang secara tradisional dipegang laki-laki. Akibatnya, langkah ketiga, keluarga jadi lemah karena perempuan menjadi istri dan ibu paruh waktu. Dan puncaknya, langkah keempat, revolusi seksual, di mana perempuan digambarkan berpakaian tapi telanjang. Coba perhatikan, semua ini digambarkan sebagai sebuah rangkaian yang sistematis untuk membongkar tatanan keluarga. Oke, jadi setelah kita lihat rencananya, sekarang kita lihat apa akibatnya menurut sang penceramah. Ini bukan lagi sekedar teori, tapi sebuah krisis sosial yang nyata, yang ia sebut krisis status lajang. Jadi, ini dia dampak sosialnya kalau kita rangkai. Pernikahan jadi rapuh, perceraian merajalela. Di saat yang sama, norma di masyarakat dan hukum modern hanya mengakui monogami, satu pria, satu istri. Ditambah lagi, ada keyakinan bahwa Allah memang menciptakan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nah, kalau semua ini digabungkan, hasilnya apa? Menurutnya, terjadilah surplus demografis. Banyak sekali perempuan lajang, janda, atau yang sudah bercerai yang akhirnya kesulitan menemukan suami. Dan krisis ini, menurutnya, puncaknya digambarkan dengan sebuah rasio yang dramatis sekali, 1:50. Tapi penting untuk dicatat ya, ini bukan perbandingan jumlah populasi pria dan wanita, bukan. Menurut tafsirannya, ini adalah perbandingan antara jumlah pria yang benar-benar mampu dan bersedia menafkahi seorang wanita dengan jumlah wanita yang butuh dinafkahi. Jadi rasionya jadi sangat timpang. Oke, setelah menguraikan masalah yang begitu besar, penceramah ini tentu tidak berhenti di situ. Dia juga menawarkan apa yang ia yakini sebagai solusinya. Solusi pertama, katanya, datang langsung dari Al-Quran. Solusinya adalah pernikahan jamak atau poligini. Tapi, tunggu dulu, menurut penafsirannya, ini bukan lampu hijau untuk semua orang. Syaratnya super ketat. Prinsip nomor satunya, keadilan. Suami harus bisa memperlakukan dan menafkahi semua istrinya dengan setara. Dan tentu saja prasyaratnya adalah kemampuan finansial. Kalau nggak mampu secara finansial dan nggak bisa adil, maka jalan ini tertutup. Nah, disinilah benang merahnya ditarik kembali ke pernyataan awal yang mengejutkan itu. Menurut sang penceramah, salah satu alasan kenapa banyak perempuan bisa menuju jahanam adalah karena mereka menolak praktik pernikahan jamak yang diizinkan ini, terutama ketika kondisi darurat surplus perempuan tadi terjadi. Jadi, penolakan inilah yang jadi salah satu poin kuncinya. Selain pernikahan jamak, ada solusi kedua yang diajukan. Dan yang ini mungkin lebih kompleks dan sering jadi perdebatan, yaitu konsep yang disebut milk yamin. Oke, apa bedanya antara jadi istri dengan milk yamin ini? Kita bedah ya. Kalau istri, jelas, dia punya hak waris penuh dan suami wajib menafkahi dia setara dengan istri-istri lainnya. Status sosialnya juga lebih tinggi.
Nah, kalau Milk Yamin, dia tidak punya hak waris, nafkahnya pun berdasarkan kemampuan si pria, bukan kewajiban untuk setara. Tapi ini poin yang sangat ditekankan. Anak yang lahir dari hubungan ini punya hak yang sama persis dengan anak dari seorang istri. Terus gimana caranya? Menurut penceramah, prosesnya ini sangat spesifik. Dan kuncinya, inisiatif itu datang dari si perempuan. Dia harus wanita yang merdeka, lalu dia yang secara sukarela menawarkan dirinya ke pria yang ia pilih. Tanpa paksaan, tanpa bayaran. Kalau si pria setuju, maka dibuatlah perjanjian tertulis lengkap dengan saksi. Jadi ini digambarkan sebagai sebuah kontrak berdasarkan pilihan bebas si perempuan. Jadi, kesimpulan akhirnya begini. Menurut penceramah, baik poligami maupun Milk Yamin ini bukanlah sekedar pilihan. Ini adalah hukum Tuhan, sebuah mekanisme yang sengaja dirancang untuk jadi katu pengaman saat terjadi surplus perempuan. Sebuah solusi yang menurutnya sekarang ini sengaja ditutup-tutupi atau bahkan dihilangkan oleh norma-norma sekuler modern. Pada akhirnya, pemaparan ini membawa kita ke sebuah pilihan besar yang diajukan oleh sang penceramah. Pilihan antara mengikuti apa yang ia sebut hukum sekuler modern dengan segala konsekuensinya, atau kembali pada apa yang ia tafsirkan sebagai hukum ilahi. Terlepas kita setuju atau tidak dengan analisisnya, pertanyaannya tetap relevan. Jika sebuah krisis sosial dan demografi seperti ini benar-benar terjadi, apa sebetulnya jawaban terbaik yang kita punya? Nah, ini jadi bahan renungan untuk kita semua.